Pendengar Andita dimanapun Anda berada yang sampai dengan sekarang ini masih terus saja stay tune di 105.1 FM. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sebagaimana yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa untuk hari ini tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bersua dalam program talkshow interaktif dengan tema strategi penanggulangan COVID-19 dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Fauzia Birren. Nah, kita tahu akhir-akhir ini memang kasus COVID yang terus saja mewabah hampir di seluruh dunia. Hal ini juga tidak terkecuali di Kabupaten Birren yang kita cintai ini. Dan kita berharap semoga saja dengan adanya keseriusan dari pemerintah setempat dalam penanggulangan hal ini, dan juga tentu harus ada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, musibah ini akan bisa segera berakhir. Baik, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita masuki bincang-bincang kita tentang dengan tema yang sudah kita sampaikan tadi, di studio saat ini sudah hadir Bapak Bupati Kabupaten Birren, Bapak Muzakar Akani. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muzakar. Waalaikumsalam, selamat sore kepada penyiar dan pemirsa semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya dan sukses semuanya. Alhamdulillah, Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah sudah sehat. Walaupun baru menjalani isolasi beberapa hari lalu. Kita sudah selesai isolasi sejak tanggal 13 lalu, artinya sudah 5 hari ini ya. Alhamdulillah Pak, semoga saya bisa terus saja mengendalikan Kabupaten Birren dengan lebih baik ke depannya. Dan di sebelah Bapak Bupati juga di sini sudah hadir Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Fauzia Birren, ada Bapak Dr. Amir Adani. Assalamualaikum, selamat sore Pak Amir. Waalaikumsalam, selamat sore kita semua. Mudah-mudahan kita sehat semua pada sore hari ini. Amin, amin. Sehat Pak ya, karena ini kita tahu kan akhir-akhir ini tim dari medis ini sangat ekstra bekerja nih Pak ya. Ya, mudah-mudahan alhamdulillah masih sehat ya. Dan kita lihat akhir-akhir ini tampil di media juga pasti kalau tidak dari Kadinkes, dari Direktur Rumah Sakit dan Pak Putih sendiri yang terus muncul Pak ya. Iya. Iya. Baik Pak, sebelum mungkin kita masuki lebih jauh bincang-bincang kita untuk sore hari ini Pak, tentang tema yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu strategi penanggulangan COVID-19 dan pelayanan di Rumah Sakit Umum di Kabupaten Birren ini Pak. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, silakan Pak pemaparannya secara singkat untuk beberapa menit. Terima kasih Indah. Pertama saya bersama Direktur Rumah Sakit terima kasih atas penghargaan dari Andita Radio pada sore hari ini, mengundang untuk menanyakan atau pemerintah membahas melalui talkshow ini terkait dengan strategi penanggulangan COVID ya. Sebagaimana kita ketahui, tanpa terasa kita sudah 7 bulan ya, 7 bulan berada dalam kungkungan atau suasana was-was akibat COVID corona. Setelah kita 3 bulan sebelumnya kita dengar-dengar aja di Wuhan sana, kita dengan santai kita ketawa di Aceh, Indonesia seolah tidak akan pernah ada ya. Nah, setelah itu bulan 3 bulan setelah itu ternyata di Indonesia bisa bulan Maret ya sudah mulai ada 1, 2, 3, 4, 5. Di 3 bulan pertama kita di Birren, dari 7 bulan itu insya Allah Tuhan masih menjauhkan, masih nol, masih biru dibanding dengan kabupaten kota yang lain, terutama Banda Aceh dan Aceh Besar yang terus bertambah. Memang pada saat awal ada strategi-strategi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, menyahuti strategi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya melalui Perpres maupun Pergub dan lain semuanya. Sempat kita berlakukan juga malam oleh Pak Gubernur, kemudian cabut lagi. Nah, kemudian mulai sosialisasi, kemudian isolasi mandiri, lain semuanya itu yang dilakukan. Dan secara khusus kita lakukan karena COVID ini lebih mengarah kepada virus yang penyebaran cepat, ini yang ditakuti, sehingga hal-hal yang sangat sederhana itu yang perlu dilakukan oleh kita masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Yang pertama, awal-awalnya kita hanya melakukan semacam setelah terbentuk dengan gugus tugas, menyediakan pusat karantina, mempersiapkan rumah sakit sebagai tempat perawatan apabila ada masyarakat kita yang terpapar. Itu yang kita lakukan. Kemudian di sampingnya sosialisasi lebih detail. Namun dalam perkembangan
yang terpapar ataupun yang terjangkit COVID ini terus beranjak ke kabupaten kota lain termasuk kita ke Biren. Sampai kepada bulan Agustus itu sudah ada di Biren ya. Sudah di Biren, September dan Oktober dan November bulan keempat itu sudah masuk ke Biren. Dari zona hijau kita masuk ke zona kuning dan hari ini kita berada di zona oranye ya, satu tingkat di bawah zona merah ya, PD Jaya merah ya. Kota Banda Aceh yang sesaat pernah ke zona oranye naik lagi zona merah. Zona merah itu dihitung dari banyaknya yang masyarakat yang terpapar dengan berbanding tidak lurus dengan yang sembuh. Nah, kita bertahan di oranye. Masyarakat ya kita yang terpapar ataupun yang terjangkit virus itu bergerak lambat, tapi yang sembuh bergerak cepat. Nah, sampai hari ini kita strategi, karena memang kita sekarang bahas tentang strategi, saya lebih ke konteks strategi, bukan konteks perawatan. Nanti Pak Rektor yang menyampaikan. Jadi strategi kita melaksanakan instruksi Presiden, kemudian peraturan Gubernur, ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati. Untuk hari sekarang dari gugus tugas berubah lagi menjadi satuan tugas. Satuan tugas ini adalah kerjasama antara Bupati dengan Forkopimda yang di sana dipimpin oleh Bupati, kemudian ada wakil Pak Kapolres, Pak Dandim dan unsur pemerintahan Pak Sekda lain semuanya untuk fokus pada masing-masing kegiatan. Jadi hal yang paling mendasar yang dilakukan oleh strategi bagaimana menciptakan kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa virus ini perlu kita antisipasi minimal oleh kita masing-masing. Nah, sehingga akibat perkembangan jangkit di Aceh ini cukup signifikan sampai 2.000 orang hari dalam 1 bulan saja, sehingga keluarlah peraturan Gubernur dan Bupati untuk memberi semacam punishment atau hukuman ataupun peringatan kepada masyarakat yang kita sayangi ini. Oleh peringatan paling ringan dan sedang saja ya, misalnya seperti sosialisasi, mengingatkan, kemudian sebagai sanksi yang lain ya hafal Al-Quran, lagu-lagu Indonesia Raya, baca Pancasila, jadi hal seperti itu ya. Namun pada tataran yang paling akhir memang di peraturan Bupati kita buat ada mencoba memberi semacam tentang denda apabila betul-betul sudah beringat 1, 2, 3 kali, 4 kali ketemu lagi nggak pakai ya, dengan denda penarikan KTP dengan denda 50.000, stor kas daerah, dan apabila toko gede ataupun warung yang tidak mengindahkan tempat duduk dengan menggunakan protokol COVID juga denda 100.000. Dan itu sangat saya hindari, saya bersama Pak unsur Forkopimda itu kita hindari. Kita mengedepankan kesadaran masyarakat. Kita lebih kepada humanity, daripada hubungan masyarakat untuk bagaimana dengan kesadaran sendiri untuk memakainya demi kesehatannya sendiri. Kita tidak akan fokus kepada denda itu karena di tengah pandemi ini masyarakat kita yang punya pendapatan terbatas, kita coba hindari dengan walaupun dalam peraturan kita sudah buat itu strategi. Iya baik Pak, kita tahu bukan hanya di Biren saja nih Pak, kasus positif COVID ini terus meningkat. Bahwa kalau kita lihat dari data yang tampil, Biren ini walaupun peningkatannya kita lihat sekarang sudah semakin terus melaju, namun dibandingkan dengan beberapa kabupaten yang lain kita masih di bawah mereka nih Pak. Nah, berbicara dengan terjadinya peningkatan ini, padahal dari Pemda sendiri sudah melakukan berbagai strategi dalam penanggulangan. Ini faktor apa Pak sebenarnya yang terus bisa memicu peningkatan ini? Apakah dari kesadaran masyarakat sendiri yang masih kurang atau bagaimana ini? Memang kalau kita lihat dari proses penyebaran virus corona ini kan tidak terlihat. Betul. Tidak terpantau, tidak bisa diraba, tidak bisa diukur. Tidak diukur pada ketika seseorang ada suatu hal yang dirasakan yang menggejala dalam tubuhnya, misalnya demam, sakit kerongkongan, ya, kemudian sesak, batuk-batuk, itu ukuran-ukuran yang biasa. Nanti secara detail, secara medis nanti Pak Direktur bisa
bisa menjelaskan ya. Jadi saya kira ya bukan hanya kesadaran masyarakat, tetapi kita tidak bisa mendeteksi yang istilahnya sering disebut dalam bahasa ilmiah ini atau bahasa keseharian transmisi ya, perpindahan orang. Kita kan kadang-kadang tidak serta-merta kita bisa menyalahkan masyarakat kita. Mungkin masyarakat sendiri juga menjadi jadi dia ada orang dari Medan pulang ke sini salam, kemudian kecipa-kecipi kan nggak sadar kan. Lantas padahal dia membawa bakat di sana. Ada yang datang di Jakarta, luar daerah. Kalau dia dari perkembangan ini cenderung kita di Aceh, ketika kita begitu membuka transportasi lebih terbuka, terutama pesawat terbang di Banda Aceh sudah dibuka agak lebih terbuka, itu cenderung peningkatan kasus meningkat tajam. Pada saat pesawat bandara tutup, semua bandara tutup, kemudian mobil yang bergerak dari Medan ke sini agak lebih ketat di perbatasan, bergerak lambat. Itu yang kita pantau, kita lihat dari perkembangan itu. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi Biren, grafiknya nggak grafik melonjak naik, tapi grafik merata. Sehingga dia bergerak pada stagnan oranye. Tapi kita berharap hari ke hari tidak bertambah. Ini yang kita harapkan. Yang pertama, masyarakat betul-betul ya menjaga protokol COVID itu. Ya, ketika dia harus ke pasar, pakai masker. Ketika dia harus di tempat kerumunan, mencoba menghindari himpitan-himpitan saling bersentuhan ya, yang kira-kira ketika melihat orang-orang yang menurut kita kurang kita kenal atau baru dalam pergaulan kita. Artinya walaupun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi tanpa didasari kesadaran dari masyarakat sendiri juga akan sulit. Iya, memang memberantas penyakit tidak hanya penyakit virus corona ini, penyakit batuk, jantung, TBC, liver. Apabila kita tidak menjaga pola hidup kita, itu juga akan datang ke dalam kita. Misalnya kurang menjaga malam, sesuka hatinya, kurang tidur, kemudian minum kopi terlalu banyak, merokok overdosis, dan hal itu juga akan merusak kondisi fisik kita. Tidak hanya corona. Gara-gara itulah nanti ketika virus corona nyampe, datang ke tubuh kita, daya tahan tubuh kita tidak imun, itu yang menyebabkan kita akan jadi fatal. Sehingga ada orang yang mengatakan, teman-teman saya katakan, virus corona ini virus nakal ya, nakal. Misal ada seorang mama kita, ibu kita, adik kita sedang ada penyakit bawaannya asma. Begitu datang virus corona, karena dia serangan kuat, panasnya meninggi, sesak gara-gara asma, terjadi hal fatal. Mungkin akan memberi parah penyakit bawaan. Parah itu. Tapi ketika imunitasnya bagus, insya Allah Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi penyakit, tidak ada masalah. Mungkin salah satu contoh seperti yang Bapak alami Pak ya, walaupun sudah sempat disebutkan positif, namun kondisi Bapak biasa-biasa aja, dan insya Allah Bapak tetap tegar bugar waktu itu Pak. Ya itu, mungkin ketika saya datang ke warung-warung mensosialisasikan, kita nggak tahu di antara anak kita, antara keluarga kita yang ada yang sakit. Ketika saya datang ke pesta, ke tempat orang meninggal yang mungkin saya juga kurang menjaga, virus itu bisa terbang. Ada orang bersin bisa terbang, orang yang batuk bisa terbang, ya kan? Virus. Pak, baik Pak, di samping upaya-upaya yang sudah dilakukan tadi ini Pak, seperti bentuk sosialisasi atau segala macam, tapi ini kan juga tidak luput dari keperluan lainnya seperti fasilitas-fasilitas. Mungkin masyarakat juga belum banyak yang tahu Pak ya. Dan sebagian masyarakat mungkin dengan tempat-tempat yang sudah disediakan itu mereka belum mengerti sebenarnya setelah mereka ke sana itu apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah daerah sendiri, sehingga mereka kadang-kadang terkesan jangan sampailah ke sana itu Pak. Nah sekarang sebelumnya untuk fasilitas-fasilitas sendiri apa saja Pak yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah? Iya, Mas Indah, dilihat dari perkembangan awal, kita kena kan tata kelola bagaimana mencegah ini kan terus-menerus regulasinya atau peraturannya ditetapkan pemerintah pusat, provinsi dan kita, dan diperbaharui. Di awal-awal bagaimana mencegah COVID pada saat ketakutan yang luar biasa oleh kita, begitu ada 1-2 yang terpapar atau nyatakan positif, itu harus diisolasi ke suatu tempat. Sehingga kita pada waktu itu kita siapkanlah tempat
isolasi mandiri di Cipateng Kelungku. Ada berapa keluarga kita sampai 50 orang itu di awal. Begitu ada terpapar di kampung A, kampung B, kampung C, kita ajak ke sana supaya tidak terpapar kepada keluarganya. Namun dalam perjalanan setelah lihat tingkat jenis virus yang berjangkit di kita mungkin kan ada tingkatan-tingkatannya, sehingga ada perubahan regulasi. Ketika waktu saya terpapar dan beberapa keluarga lain sudah banyak-banyak itu, regulasi itu sudah berubah, boleh isolasi mandiri di rumah masing-masing. Rumah masing-masing, yang penting tidak berinteraksi, tidak bersentuhan dengan yang keluarga yang lain. Kalau saya suami ketika dinyatakan positif, dengan istri sudah tidur masing-masing kamar selama 14 hari, dan dengan anak-anak kita asingkan. Pada waktu itu masih pola pemikiran atau penyampaian oleh ahli-ahli, kita harus isolasi 14 hari. Tetapi regulasi pada akhir sekarang ini 10 hari sudah cukup, dengan masa penyesuaian 3 hari atau 4 hari ya, gitu. Jadi begitulah caranya strategi atau kegiatan kita lakukan yang mungkin ini juga karena hal baru Pak ya. Jadi terkadang masyarakat beranggapan kenapa fasilitas yang sudah ada itu tidak dipergunakan semaksimal mungkin, padahal seperti yang Bapak sebutkan tadi ada perubahan-perubahan yang mungkin temuan-temuan yang mungkin ternyata setelah itu ya ada bisa dilakukan dengan upaya-upaya lain yang mungkin lebih efektif gitu Pak. Ya, itu ketika saya terpapar saya sudah berpikir saya ke Cipateng Kelungku saja kan, sama seperti yang lain. Nah, karena memang regulasi Menkes mengatakan ya sudah bisa di rumah, di belakang bermain, pokoknya jangan berinteraksi dengan lain. Ya udah, saya di rumah. Maka sekarang di Cipateng Kelungku cenderung praktis tidak ketenaga lagi. Padahal di Bira sudah berapa orang? 308 orang yang suspek, ya. 310 orang, dan yang hari ini isolasi mandiri 52 orang. Artinya ada di rumah-rumah masing-masing mengisolasi mandiri, termasuk orang-orang dinas yang paling terpapar itu ada 50 orang. Sedangkan yang sudah selesai pemantauan ataupun selesai isolasi mandiri 100 orang. Jadi begitulah keadaan sekarang ini. Jadi tidak lagi kita mobilisasi ke Cipateng Kelungku yang kadang-kadang di sana juga sarana merasa tidak nyaman, terbatas. Mungkin kalau di rumah lebih mudah dikelola oleh keluarga. Ya. Kalau merasa nanti kurang nyaman juga itu bisa berpengaruh stres dan betul ya. Jadi bukan malah sembuh sampai ke sana kan. Baik, Pak, kita ke Dr. Amir nih sebentar Pak. Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi nih Pak Amir, ini juga tidak terlepas dari pelayanan rumah sakit sendiri. Artinya dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, tim medis ini merupakan garda terdepan Pak dalam penanggulangan dan penyebaran COVID-19. Nah, di rumah sakit sendiri sekarang pelayanan-pelayanan atau fasilitas yang sudah disediakan untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas itu bagaimana Pak? Terima kasih pada kesempatan ini. Saya ingin sampaikan apa yang sudah disampaikan Pak Bupati tadi. Itulah beberapa hal yang sudah dilakukan langkah-langkah dalam rangka kita mengantisipasi COVID-19 di Kabupaten Bira. Tapi yang terakhir semua nanti akan menuju ke rumah sakit. Makanya pada kesempatan ini juga saya sampaikan kiranya pencegahan itu lebih penting daripada segalanya. Karena kalau sudah kita sakit nanti itu akan membutuhkan banyak waktu dan lain-lainnya untuk perawatan. Jadi persiapan-persiapan yang kita lakukan seperti yang memang persiapan pertama, kita juga menyiapkan sumber daya, infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lain. Juga tentu untuk hal-hal yang lain, misalnya kalau memang ada para medis yang terpapar, juga kami siapkan tempat untuk isolasi. Itu sudah, dan pada hari ini sudah ditempati. Ada beberapa para medis yang positif COVID ya, sehingga tidak isolasi di rumah tapi juga sudah isolasi di tempat yang sudah disiapkan. Kemudian persiapan lain ya seperti memang kewajiban pada rumah sakit. Persiapan yang pertama dulu kami juga menyiapkan UGD Pinere, kemudian ruang isolasi Pinere, kemudian ruang perinalki Pinere. Terakhir sekarang kita harus juga menyiapkan OKA daripada kamar operasi Pinere, kemudian poli juga. Karena pasien-pasien yang sudah kita rawat dengan diagnosa daripada di ruang isolasi, waktu baliknya lagi nanti juga harus ada di poli khusus juga. Nah, yang sebenarnya seperti yang sampaikan Pak Bupati itu kan
setiap saat itu kan ada penelitian dengan pengembangan penyakit ini. Jadi pola penanganan juga berubah, kemudian pola virus juga berubah ya, sehingga gejala yang sebelumnya misalnya itu bisa tidak kita dapatkan lagi. Makanya juga tadi apa Pak Bupati sampaikan, kenapa ini berubah daripada penanganan, memang seperti itu ya, ada penelitian dari WHO, Kementerian Kesehatan dan lain-lain, sehingga ini yang kita dapatkan sekarang. Makanya nanti kita juga di rumah sakit menyiapkan hal-hal tersebut ya, untuk selama ini. Dan hari ini juga masih ada juga pasien yang kita terima, dan hari ini ada 7 orang masih ada di ruang isolasi PND ya. Kemudian juga di ruang perinatologi juga ada 3 orang anak ya, karena juga ibu hamil juga sudah kita dapat kasus-kasus daripada COVID ini di Kabupaten Birun. Kalau Bapak sendiri menilai Pak, ini terjadinya peningkatan ini walaupun untuk sekarang di Birun yang sembuh juga sudah cukup banyak ya Pak ya. Artinya keberhasilan dari tim medis sendiri ini sudah terlihat, sangat banyak mereka yang terpapar sudah sembuh. Ini penyebab dari hari ke hari terus meningkat ini bagaimana Pak? Apakah kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ataupun untuk artinya ingin lebih tahu apakah mereka terpapar atau tidak itu kurang atau bagaimana? Terjadi peningkatan kasus sebenarnya ini kan dari hal-hal yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ini dan pertama dari masyarakat ya, dari masyarakat tersendiri, kemudian dari tracking ya, dari kita usaha untuk melacak kasus, kemudian kalau ada kasus yang satu kita dapat, kemudian kita lihat kita lacak di mana kasus-kasus ini berada, sehingga kita cari lagi sehingga tidak terjadi penyebaran. Ya. Jadi kenapa misalnya tadi ruang yang sudah dapat harus isolasi, itulah menghindari penularan kembali. Nah, makanya mata rantai itu kita putuskan. Tapi kalau ini tidak kita lakukan, misalnya yang sudah sakit tidak mengisolasikan diri, kemudian ini juga dia kontak dengan orang lain, sehingga ini tidak akan putus, sehingga ada kasus-kasus baru. Yang kita takutkan itu bukan hanya kita yang muda, tapi orang tua. Kalau misalnya orang yang di rumah tidak pernah keluar, tapi kita yang bawa, kita masih daya tahan tubuh kita masih tinggi, nggak ada gejala, nggak ada masalah. Tapi yang di rumah ada yang namanya komorbid, ya komorbid misalnya orang asma, kemudian darah tinggi, kemudian ada penyakit jantung, ada penyakit paru, ada penyakit yang lain, daya tahan tubuh menurun, sehingga begitu yang kita bawa terpapar hingga memperberat daripada penyakit-penyakit penyerta tersebut. Nah, itulah yang kita takutkan. Maka mari kita hindari ini supaya protokol kesehatan yang sudah disampaikan itu bisa kita penuhi, sehingga rumah sakit juga bisa tidak masuk kita ke rumah sakit, kita bisa sehat semua. Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, asik sekali bincang-bincang kita sore hari ini, dan tentunya karena waktu juga yang sangat singkat. Dan untuk saat sekarang sudah kita buka untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung lewat line telepon di nomor 0823 60 12 0854. Sekali saya ulangi, di 0823 60 12 0854, atau bisa juga lewat WhatsApp untuk langsung berinteraktif dengan 2 narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Baik Pak, ini kita bacakan dulu untuk penanya yang sudah masuk dari WhatsApp kita untuk hari ini. Pak, dari Anissa, katanya ingin bertanya kepada Bapak Bupati tercinta ini ya. Anakku itu Pak, ini kan beberapa waktu lalu ada informasi bahwa Bapak kena COVID-19. Nah, gimana cara Bapak menghandle pemerintahan selaku orang pertama di Birun dalam kondisi Bapak yang terkena pandemi? Nah, mungkin Pak kemarin saat Bapak sedang positif, namun roda pemerintahan kan tetap berjalan dengan normal ini Pak. Artinya tidak sampai sisi pelayanan masyarakat itu harus berhenti. Nah, bagaimana mungkin ini yang ingin ditanyakan oleh Anissa gitu. Ya, terima kasih ini Pak Ananda Anissa atau Kakak Anissa, saya nggak tahu nih, karena bilang tercinta ini bisa tercinta sebagai ayahnya atau sebagai sebagai bapaknya ya, atau sebagai abangnya ya. Bagaimana menghadapinya? Emang saya positif corona itu dinyatakan tanggal 23 itu kan, 23, sehingga 14 hari harus saya istirahat. Karena kenapa pemerintah ini bisa berjalan? Memang kondisi saya sebenarnya sehat Pak ya?
biasa-biasa saja. Justru saya tanggal 7 itu ya mungkin agak sedikit ada demam dan meriang ya. Itu pun sudah makan durian ya. Entah karena makan durian, minta obat sama Pak Dr. Amir, kasih obat. Namun setelah 10 hari itu saya cek ke Pak Lab di Rumah Sakit Dr. Fauzia, ternyata saya reaktif. Dan besoknya saya minta di swab saja untuk katanya sudah positif tidak. Lalu saya nyatakan positif. Karena saya nyatakan positif, saya cek sama istri lagi. Sama istri, Pak Ibu, ternyata beliau juga positif. Sehingga kami berdua di rumah, keseluruhan daripada yang membantu kami di rumah, udah mulai besok jangan masuk lagi. Tinggal satu di rumah masak, dia di luar saja, udah masak, taruh makanan di situ, ngambil sendiri. Jadi betul-betul saya ada di dalam. Mengendali pemerintah, karena emang kondisi badan saya sehat, hal-hal yang bersifat surat biasa itu saya minta dikendalikan oleh Sekda. Apalagi sekarang kalau beliau ada ingin ditanyakan, tentu saja dengan media online, dengan Zoom, dengan macam-macam itu bisa lakukan. Bahkan dalam keadaan seperti itu ada beberapa kali saya buat rapat dengan teman-teman Forkopimda, Bapak Dandim, Pak Kapolres dan Pak Kajari dan lain semuanya, rapat Zoom masing-masing kantor sampai rapat. Jadi itu saja, kecuali ada surat-surat misalnya yang perlu saya tangani seperti SK dan surat-surat yang penting itu dibawa oleh teman-teman, dititip di pos, di pos Satpol PP. Satpol nanti akan ada satu staf saya di luar, diambil bawa ke samping rumah, ada meja satu di situ, taruh di sana. Nanti saya keluar ambil, jangan pakai sarung tangan, tutup muka semuanya, tangan ya, supaya jangan pula nanti ada virus di tangan saya terbawa dari surat itu lagi ya, gitu ya. Ya begitulah adik, apakah adik Anissa ya, Bapak mengelola pemerintahan. Karena secara fisik Anissa, Bapak sah-sah saja. Hari-hari itu main bulu tangkis, main tenis meja, treadmill. Kalau pula ada treadmill di rumah, artinya jalan speed test jantung ya, alhamdulillah sah-sah saja. Justru selama saya 14 hari itu berat badan malah bertambah 4 kilo. Jadi karena makan, tidur pada area lapangan belakang itu nggak pernah ke depan, betul-betul pada area lebih kurang 200 meter di sana saya berputar-putar dengan istri, ngobrol-ngobrol seperti itu. Jadi tidak ada halangan dalam mengelola pemerintahan karena memang secara fisik alhamdulillah saya sehat. Memang mungkin ketika saya di rapid ada mungkin sebagian kecil virus itu ada dalam tubuh kita sehingga saya dinyatakan positif. Ya, mungkin salah satu ini juga apa yang Bapak lakukan agar tidak stres Pak ya saat ada. Iya, salah satu karena memang sakit apapun dalam kehidupan kita harus disikapi dengan tenang. Nah, kalau kita mau mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina ya, ahli kedokteran. Ya. Nah, kalau ada 3 cara menghadapi penyakit. Yang pertama, kalau kita gelisah atau stres, penyakit itu bertambah. Betul. Nah, kalau kita tenang, itu insya Allah sakit itu berkurang. Tapi kalau kita sabar, sakit itu akan sembuh. Nah, jadi saya pakai yang kedua dan 3, tenang dan sabar. Dan bahkan di hari-hari 14 hari itu, karena memang itu jalan kita pikirkan, kita berbanyak ibadah. Ya, membaca buku-buku agama, baca Al-Quran hampir tamat 14 hari kan, menambah salat di samping salat wajib dengan salat sunat. Itu membuat kita tenang, nyaman, tidak ada suatu ya. Artinya mungkin itu ada hikmahnya juga yang sangat ada besar. Hikmahnya ya, proses pembelajaran juga dengan istri yang selama ini sibuk pada 14 hari itu nggak lekang-lekang nah ibu kan, saling bisa ganti pemikiran. Kita terus menghukum diri sehingga akan stres dan itu akan menyebabkan kita tambah berat, itulah stres. Kadang-kadang keinginan kita mau keluar nggak usah saja. Udah saya udah 14 hari di rumah, tetap di rumah. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih ke Pak Direktur nih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Rizka di Seputaran Perumahan. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Direktur, bagaimana perubahan signifikan dari pihak RS dalam melayani masyarakat di tengah penanganan pandemi ini. Mungkin perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelayanan di rumah sakit, artinya mungkin tidak seperti biasa sebelum ada pandemi ini Pak. Perubahan apa yang sudah dilakukan di sana ini? Terima kasih ya Rizka.
perubahan yang memang terjadi pada kita melayani rumah sakit memang harus berubah dan sangat signifikan. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan dulu, pada saat pertama diumumkan bahwa terjadi pandemi daripada COVID-19 itu yang pertama kita tata dulu itu area parkirnya loh. Area parkirnya kita tata, kemudian tempat duduk daripada pasien itu menjaga jarak, kemudian semuanya yang masuk juga harus pertama diukur suhu, ya kan, pakai masker semua, kemudian membatasi kunjungan, kemudian yang siapapun yang menjenguk pasien itu tidak boleh lagi hanya satu orang, kemudian diberikan sosialisasi per jam tentang pencegahan COVID, apalagi di rumah sakit itu kan rumah sakit hotspot sangat tinggi terjadi penularan dan infeksi itu kan semuanya, makanya harus terlindungi semua. Kemudian juga dari segi pengamanan, kemudian dari satpam ya harus kita terus menerus untuk kita patroli, ya kan. Itu yang terjadi bukan hanya di dalam, belum masuk ini ke dalam area pelayanan, tapi di luar pelayanan itu masih di pekarangan juga berubah, ya kan. Makanya dilihat tadi ada berapa kali terjadi perubahan, ada yang kami kosongkan, kemudian disinfektan ya, disinfektan dari rumah sakit semua kan tiap hari, kemudian pakai mobil kami disinfektan semuanya. Nah, sekarang memang sudah terjadi yang rutinitas. Ini perubahan ini tetap masih berlaku dan itu juga harus diikuti terus menerus. Kemudian sampai sekarang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penyiapan ruang ini, kemudian juga sekat-sekat yang kita siapkan untuk antara memberi pelayanan dengan yang menerima pelayanan. Nah, ya, ini. Baik Pak, ini kita terima dulu, ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, bisa diulangi mungkin yang ingin bertanya secara langsung lewat line telepon. Untuk Anda semua tentu yang masih mendengarkan Radio Adita pada sore hari ini, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung, Anda bisa di 082360120852 atau juga bisa di line WhatsApp kami. Nah, Pak Amir, tadi sebagaimana kita sampaikan, oke, kita terima dulu untuk telepon yang berikut. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Pak, ini kan kita tahu juga di tenaga medis sendiri akhir-akhir ini kan sering dipublis bahwa ternyata medis sendiri sekarang tidak luput dari terpaparnya COVID-19. Ini kan juga menjadi suatu kekhawatiran bagi masyarakat mungkin dalam berobat nanti sehubungan dengan ada tim medis tadi yang sudah dinyatakan positif. Nah, mungkin agar masyarakat tidak waspada ataupun tidak merasa takut, ini hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit sendiri agar artinya tidak terjadi penyebaran lagi yang lebih luas ke masyarakat dan ke medis sendiri? Yang pertama sebenarnya yang risiko yang paling tinggi adalah kepada kami. Risiko yang paling tinggi itulah kepada tenaga medis. Makanya di tenaga medis itu kan harus ada perlindungan yang maksimal. Salah satu mungkin memakai alat pelindung diri. Kemudian juga satu lagi harus ada kejujuran, kejujuran kepada yang sakit itu menyampaikan yang sebenarnya. Itulah salah satu menghindari. Yang kedua, karena ini resiko yang sangat tinggi itu kan terpapar terus, terpapar terus yang kita ketahui. Dan itu tidak boleh kita membatasi pelayanan, harus tetap kita berikan. Dan kenyataan hari ini memang kami sudah kena. Itu ada beberapa orang yang medis yang sudah terkena, kemudian termasuk manajemen yang sudah kena. Jadi juga tidak ada yang luput, tapi berusaha untuk bisa kita atasi semuanya untuk menjaga imunitas sehingga tidak akan memperberat keadaan daripada pemberi pelayanan. Kemudian juga satu lagi mengatur regulasi kepada para medis atau medis yang umur 50 tahun juga kami gilir kami tidak menjadwalkan waktu karena juga risiko, karena umur 50 ke atas juga termasuk yang saya bilang dengan komorbid, risiko untuk sangat tinggi. Kemudian yang kena tadi juga itu pencegahan, itulah pada saat kita tracking, pada saat kita swab. Kalau yang satu yang semua yang terlibat yang ada kontak langsung juga kita swab kembali. Nah, kalau sudah ada isolasi, kemudian ruangannya nanti kita disinfektan,
kemudian yang memang yang kontak langsung juga kita switch semuanya, kita cari semuanya. Nah, sehingga ini sehingga juga untuk menghindari hal tersebut. Dan ini pada hari ini saya sampaikan tadi ada yang sudah sembuh daripada dan sudah bisa bekerja kembali, sudah masa karantina dan isolasi yang sudah dilakukan. Iya baik Pak, dengan kondisi yang Bapak sampaikan tadi, mungkin juga sebagian masyarakat ini di masyarakat awam mungkin sendiri menganggap kalau ke rumah sakit sekarang nanti langsung diponis positif nih Pak, asal udah merasa demam-demam kalau udah ke rumah sakit udah positif ini Pak ya. Dikit-dikit corona ya, dikit-dikit corona ya. Ini kan ada jadi satu kekhawatiran juga nih di masyarakat. Padahal kadang-kadang mereka memang harus ada penanganan medis, artinya namun karena mencoba membatasi tadi sehingga mereka tidak ke rumah sakit ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan ke masyarakat pemahaman ataupun itu bagaimana agar mereka tidak khawatir Pak untuk rumah sakit. Oh jadi begini, itu pada saat kita sakit itu dalam ilmu kedokteran itu kan ada berapa tahapan. Tidak serta merta kita menyatakan seseorang ini itu enggak. Yang pertama misalnya saya bilang anamnesa, dia menanyakan dulu riwayat sakit, berapa lama sakit, bagaimana sakit, kemudian kan kalau ini dulu sebelumnya karena ini sudah wabah corona, ditanya dulu perjalanan kita, ada nggak pernah kontak dulu, tanya ada pulang dari Medan, ada ini, ada itu. Sekarang tidak lagi, karena yang di samping atau di samping kita, di sekeliling kita juga orang bersiko dengan kita. Makanya tidak serta-merta siapapun yang datang ke rumah sakit dibilang COVID, tidak, ada mekanisme dan tahapan. Tahapannya apa? Sesudah ditanya, sudah ada anamnesa, kemudian nanti ada sekarang namanya, nanti baru yang terakhir dilakukan rapid test namanya. Untuk screening rapid test. Rapid test itu namanya untuk men-screening. Ada nggak? Kalau reaktif misalnya. Reaktif berarti ada misalnya reaktif itu. Kalau sudah reaktif nanti baru diarahkan ke kamar namanya sekarang kamar screening. Di kamar itu nanti juga dilakukan apanya. Tapi kalau ada gejalanya apa misalnya? Ada batuk misalnya, kemudian demam tinggi, kemudian baru utara, enggak serta-merta. Kalau memang nggak ada gejala yang berat kan enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ini tidak kita bawa ke rumah sakit, kalau misalnya gejalanya bertambah, nanti orang yang menjaga sekeliling kita juga akan terkena. Nah, apalagi saya sampaikan tadi ada orang tua, ada yang komorbid, yang ada penyakit penyerta yang lain. Itu yang akan membawa resiko sebenarnya. Tidak serta-merta dibawa ke rumah sakit itu COVID enggak. Kan harus dipilah, ada yang pilek biasa misalnya. Kemudian kalau demam ada misalnya demam pasti ada infeksi. Bisa karena infeksi saluran kemih, kemudian bisa karena infeksi mungkin karena penyakit yang lain misalnya hepatitis, bisa karena DBD, ya kan? Bisa juga ada demam karena dehidrasi. Atau pada anak-anak ini walaupun ada tidak signifikan, ada demam juga karena rindu. Bisa jadi anak-anak lama nggak menjumpa orang tua. Padahal kalau dia itu misalnya kadang dia kan, tapi itu juga harus kita pilah-pilah. Jangan serta-merta kalau sudah mau itu enggak. Tetap ada tahapan-tahapan. Tapi karena suasana kita sekarang pertama dulu kecemasan, itu mungkin apalagi pengaruh dengan media yang lain. Tapi sekarang nggak ada. Sekarang masyarakat saya lihat sudah bisa menerima, apalagi misalnya tiap hari kita sosialisasi, ya kan, kemudian ruang kita siapkan, ya kan. Semuanya sekarang sudah memahami sekarang. Jadi sudah bisa tidak seperti waktu pertama kali, ya. Orang menganggap seperti aib, Pak. Jadi tidak usah diragukan lagi kualitas dari Baik, Pak, ini soman ada Bu, pertanyaan selain lagi, Pak. bisa Makanya untuk banyak mengatasi pertanyaan ke penyakit degeneratif Bapak ini. seperti diabetes, Kenapa kolesterol, tidak, asam daerah urat dan tidak lain-lain. menganggarkan Soman juga untuk berfungsi swab gratis untuk menjaga bagi kesehatan masyarakat tubuh. kita? Padahal ini Iya kan Pak, bisa betul-betul memudahkan hebat masyarakat Soman untuk ini bisa sudah mengetahui pabriknya klaster yang penyebaran. luas, bertaraf Mungkin ini jadi internasional, satu teruji itu secara juga bagi klinis, masyarakat mendapatkan mungkin sertifikasi di- cara pembuatan obat tradisional yang baik bawah dari di BPOM dan berlabel halal dari MUI. Nah, Bapak bacakan lagi ya buat Ibu. Selaku Presiden PT HGI yaitu Bapak Rianto begini, dan ini disaksikan nanti oleh mungkin Kepala yang, Badan POM, itu di- Deputi yang selanjutnya Direktur bisa Pengawasan sampaikan ke Pak Obat Bupati. Tradisional, Obat, Suplemen, Sebenarnya, Kesehatan dan Kosmetik untuk BPOM, swab hadir yang juga pertama Direktur untuk yang sakit. Standarisasi Produk Pangan dari Yang BPOM sakit di swab, acara The kita, 1090 kemarin tuh Tradisional sudah ada China kerjasama Medicine Industry dengan Expo Usia. di Lanzhou, Jadi dengan tepatnya di Guangzhou, secara manusia tidak ada untuk masalah, menandatangani tinggal diambil perjanjian swab, kerjasama kemudian ini, dikirim, Bu. mungkin Wah, agak lebih hebat cepat. sekali ya, Tetapi Pak sekarang Soman. karena Makanya, Bu, Litbang jangan termakan Kementerian promo, Kesehatan di konsumsi provinsi aja juga Soman, sudah ya ada sudah 2 pasti kontainer, hasilnya, dan dua kontainer bermanfaat alat juga itu sudah juga diakui sekarang oleh sudah dunia.
sudah bisa juga Soma digunakan, bisa Anda dia agak dapatkan lebih di cepat. rumah Soman, di Tetapi radio untuk kesayangan swab Anda, serta di massal itu kan nanti apotek-apotek mungkin program terdekat dari di kota Anda. Untuk tingkat informasi, 1 atau konsultasi, dari nasional kesehatan misalnya. dan Tapi yang penjualan sakit-sakit bisa ini tetap dihubungi di 0811 dilakukan swab. 63 Kemudian satu lagi yang 66 ada hubungan atau di hubungan namanya. 0811 kontak bisa di tracking oleh. Kemudian untuk selanjutnya yang saya sampaikan tadi, tenaga juga yang swab ini juga kita latih kembali ya. Ada yang dari dinas sekarang, mungkin ada yang dari rumah sakit. Jadi untuk program swab massal itu juga harus ada indikator-indikator dan kriteria yang mungkin Kementerian Kesehatan dan juga provinsi yang akan melakukan ini. Kenapa? Alat yang ada itu memang harus kita bawa ke Banda Aceh ya, Litbang. Tapi di Birun untuk mempercepat ini semuanya, menghindari Bupati memerintah kami dengan Dinas Kesehatan harus kerjasama dengan Usia biar lebih cepat. Makanya kemarin tuh cepat ya, siapa-siapa yang memang di tracking dengan kami, kepala dinas, semua SKPK yang kontak dengan Bupati diwajibkan semua. Kemudian kalau misalnya ada yang sakit, kami kepala dinas, siapa yang terdekat juga disuruh juga swab lagi, sehingga ini semua dikirim. Itulah menghindari daripada penyebaran baru daripada COVID yang di Kabupaten Birun. Itu yang strateginya. Tapi artinya untuk ke masyarakat, masyarakat semua, masyarakat luar semua untuk proses swab ini tidak ini Pak, artinya yang sudah ada gejala dan itu mungkin mengarah ke COVID baru. Iya. Swab gitu, Pak, ya? Yang sudah pernah gejala, kemudian orang yang pernah kontak, terpapar dengan penderita yang pertama. Ya, dia dengan siapa dia pernah kontak. Ya, saya kira prinsip swab hari ini yang sudah diterapkan ya, apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, sebenarnya sudah gratis. Ya. Setelah kita kerjasama dengan Usia, pola dan prinsip swab bagaimana? Sekarang kan itu tidak massal kan. Iya. Makanya kita himbau masyarakat, misalnya dia ada demam ya, ada memang dari beberapa macam gejala yang dirasakan, misalnya dan tadi yang disampaikan oleh para medis, kalau begini jalan misalnya sakit kerongkongan, kemudian pilek, kemudian batuk, yang tidak tertahan, kemudian lemas segala macam, dilihat dari itu konteks gejala COVID, dia datang lebih bagus ke dokter minta swab. Nah, kalau dia nanti positif, ketika di swab dia langsung istirahat mengasingkan diri itu 14 hari. Kemudian dia datang di mana? Dari rumahnya, ada 3 orang. Nanti kita Dinas Kesehatan akan meminta swab anak-anaknya, keluarganya. Ya, begitu. Artinya pembatasan atau klaster swab sekarang di mana yang ada terpapar. Itu yang terpapar itu bagaimana Pak? Apa mereka ada disediakan anggaran ke mereka atau enggak? Contohnya seperti ini. Ketika saya dinyatakan positif, ya, positif, lalu saya swab, habis swab saya positif. Setelah positif, saya bilang istri saya swab, positif juga, anak saya swab, negatif dia. Nah, dia saya asingkan, hari itu dia ada di Birun, saya naikkan ke mobil, pulang ke Banda Aceh, tinggal dengan abangnya sana, ada kakaknya. Jadi pulang sana 12 hari. Jadi itu karena saya keseharian sebelum swab itu berinteraksi dengan para kepala dinas, kan? Saya minta semua kepala dinas swab, nah, itu tidak bayar, ya kan? Nah, kemudian ada dinas kena positif, ada di antara 60 orang ada 11 orang. Kemudian kita tracking lagi seperti Pak Direktur tekan tadi, di area mana yang dekat-dekat kepala dinas itu kita swab. Masuk istrinya kita swab semua. Jadi kontak transmisi yang tergahuna. Yang tergahuna transmisi artinya penjalaran itu. Tidak swab mandu seluruh Birun swab, itu tak apa. Karena itu akan menakutkan saja. Dia biar kalau memang sudah terjangkit swab, saya swab positif, istri swab gitu. Jadi artinya untuk memutus rantai penyebarannya Pak, bukan semua. Untuk memutus rantai. Dan kita pakai masker saja, hand sanitizer, cuci tangan ini, kemudian social distancing ataupun bahasa lain kontak sosial kan, jaga jarak jauh, kemudian physical distancing BM3 itu adalah pola yang paling sederhana untuk memutus mata rantai. Paling sederhana.
Baik Pak, ini kita tahu juga Pak, selama pandemi ini kan berbagai pola pikir yang berkembang di masyarakat, malah ada yang mengatakan itu adalah hanya politik, hanya kepentingan bisnis ya Pak, kan bermacam pola pikir dari masyarakat itu yang terkadang tidak mudah itu di tempat kita, dan juga ini terjadi hampir di semua daerah yang terkena pandemi ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, menyangkut dengan itu mungkin tadi. Kami masyarakat tidak lagi percaya jika ada corona karena ada tetangga saya yang dikatakan COVID dan dilakukan pemakaman sesuai dengan standar kesehatan. Tapi setelah itu beberapa hari kemudian keluar hasil kalau tetangga itu negatif. Nah, apakah sebenarnya corona itu juga bagian dari konspirasi Pak? Alhamdulillah seperti yang saya katakan. Mungkin bisa dijelaskan agar masyarakat lebih paham sebenarnya ini bagaimana. Ini mungkin pola-pola apa yang selama ini kita terima. Tapi begini, pandemi ini kan mendunia. Arab Saudi aja juga seperti ini, ya kan, tidak ada cuma beberapa negara yang nggak ini ya. Nah, ya kan, sayang ada yang sudah selesai, kemudian ya ada yang masih terus meningkat puncaknya. Sekarang mungkin kita sekarang di Indonesia kan puncaknya kemarin tuh pada saat September, kemudian Agustus September itu kan puncaknya. Nah, kemudian ada beberapa negara Malaysia, semua Vietnam, Singapura semua, ya kan. Kemudian kalau misalnya dia dianggap konspirasi karena mungkin para medis pertama yang kena, kan tidak mungkin. Kalau misalnya tidak ada rumah sakit, tidak ini semua siapa yang akan ininya? Dan itu ada masalah mungkin saya bilang ada kena tidak, karena itu kan bertanya kepada daya tahan tubuh, ya kan. Makanya dibilang imunitas itu penting, ya kan. Kemudian kita juga tetap harus menjaga. Kemudian tadi misalnya tentang tentang pertama reaktif, yang kedua swabnya pas keluar negatif, itu kan berpedoman kepada yang pertama itu protap namanya. Kalau misalnya ada nanti siapa yang bisa tanggung jawab? Kalau nggak ada berarti sudah kita lalui itu. Jadi itu yang pertama. Karena apa? Menunggu hasil yang saya bilang tadi, menunggu hasil lab yang swab itu kan lama. Betul. Tapi kalau sudah ada yang di reaktif misalnya dengan screening yang pertama, kita harus berpedoman itu, pedoman yang pertama, karena itu yang menjadi. Kalau misalnya selanjutnya yang terjadi itu kan karena lama, makanya sekarang diusahakan pemerintah agar swab itu tidak hasilnya bisa lebih cepat. Karena ini kan mungkin juga bisa merugikan masyarakat kalau kita pikir pada sisi itu, karena seperti katakan tadi bahwa sebagian masih menganggap seperti aib lah kalau orang yang terkena COVID, malah begitu mereka terkena COVID dijauhkan dan malah sewaktu meninggal tidak ada yang datang. Jadi kan konteks percaya tidak percaya, memang ini sangat tergantung pada ilmu pengetahuan kita, pemahaman kita. Ini sejarah ya. Sejarah dulu, pada zaman dulu orang kena tetanus itu dibilang penyakit ada, ya kan? Tetanusnya, anak percaya itu tetanus, anak percaya dia. Kenapa? Kita tidak paham apa itu. Ketika mata-mata udah lihat ke atas itu, udah kejang-kejang, nyampe ke ada. Paling-paling dia kan kemenyan kayaknya mon. Kemenyan ring, dah sampai kalau Allah menyembuhkan sembuh, Allah mengejauh meninggal sudah meninggal. Kemudian mina urut TBC jaman baik duit batuk darah ya begah yang kayak baju serbuk. Nah, jadi harus seperti itu konteks pemahaman. Boleh tidak aja percaya, tetapi kita secara keilmuan ya, tanyalah kepada orang ahli. Ya, kenapa seorang Donald Trump yang presiden Amerika kena virus? Nah, kenapa juga kanselir Jerman yang perempuan itu juga kena virus corona ya? Perdana Menteri Inggris itu juga kena virus corona. Dan lain semuanya, semua dia pada prinsipnya sama dengan penyakit lain. Virus itu macam-macam, dia Pak Amir lebih tahu kan, sama penyakit lain. Tapi virus corona ini penyebarannya lebih tajam, cepat, dan rentan bagi orang-orang yang ada penyakit penyerta ke sana. Nah, makanya di awal dulu kan disampaikan yang paling rentan kena penyakitnya kan orang umur 50 lagi lontuan. Umur hai kaduha lagi lontuannya. Pernah nama lo kan? Diuk sama biru hijau. Kalau maju. Tapi bagi anak-anak kita yang muda dia percaya, dia olahragaan itu
walaupun kadang-kadang dalam badan karena virus, dia punya transfer karena virus, tapi kan karena kayak sehat, kuat segala macam, kayak flu biasa ya. Saya kira enggak. Insya Allah sejauh Tuhan masih memberi umur, memberi kita kesempatan untuk berkreativitas, corona itu dalam seminggu 14 hari meninggal dia, mati dia. Nah, jadi makanya seperti kita lihat di berbagai media atau orang sampaikan, orang-orang seperti Ibrahimovic, Ronaldo, semua sudah kena COVID 4 hari selesai. Kenapa? Imunitas badannya kuat. Nah, artinya virus yang menyakitnya bisa dilawan oleh imunitas badannya. Jadi persoalan tidak percaya Nanda atau siapa keluarga saya semua di Biren, percaya tidak percaya, tetapi ikutilah perkembangan penyampaian informasi dari banyak orang. Ya, kan? Lagi harap percaya urang pegah nyote 20 tahun tu urang kai pegah basiro. Hana pate. Ternyata orangnya urang kai pegah basiro kan? Nabi, Pak. Gedang mata gua pagi dia pegah bang, entah pegah bang. Jadi jadi kita ketika mengatakan tidak percaya, pelajari ilmu-ilmu pengetahuan kepada orang yang lebih tahu dan ikuti setiap orang sudah menyampaikan itu sudah melalui penelitian dan pengkajian. Jadi tidak serta merta, tidak ada lagi kabar yang berkait dengannya konspirasi urun rumah sakit pegah kenal, pandai urun baik kenal pegah virus, dokter yang memang kadro ada aja yang kagak Allah cit dengan corona, walaupun dengan penyakit lain pada saat dia meninggal cit. Nah, makanya sebenarnya kita tidak perlu takut dengan corona, nggak perlu takutlah kepada Allah SWT. Tetapi kita cegah semua penyakit, di antara berbagai penyakit bakteri segala macam, penyakit virus coronanya kita cegah cit. Ya, kita cegah juga. Jadi hal seperti ini yang perlu kita sadari oleh kita masyarakat semuanya. Saya kira itu. Ya baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ada Rahmi di Kota Juang nih Pak. Katanya bagaimana kita bisa akses keterbukaan anggaran dan informasi mengenai COVID-19 di Kabupaten Biren? Karena yang kami tahu keterbukaan informasi bisa meminimalisir korupsi katanya. Bagaimana kita bisa mengakses keterbukaan anggaran dari informasi mengenai COVID? Ya mungkin kan selama ini juga banyak yang beranggapan sekian banyak dana yang sudah dikucurkan untuk pengenangan COVID di Biren ini, namun mereka sendiri tidak tahu serapan anggaran itu ataupun bagaimana proses-prosesnya sehingga anggaran itu bisa diingat. Iya, ini kan anggaran itu anggaran negara. Negara itu adalah milik rakyat. Semua hal-hal yang kita kelola secara pemerintahan adalah harus diketahui oleh masyarakat dan rakyatnya. Jadi makalan perkembangan ketika dalam tata kelola anggaran ini masyarakat kita atau para pemirsa atau peminat mengetahui tentang jalannya pemerintahan, ada istilah-istilah yang didengar, ada refocusing, ada pemotongan anggaran. Nah, itu semuanya berproses, itu berproses dalam konteks anggaran. Kemudian dalam hal keterbukaan, di setiap kita mengelola anggaran itu, yang paling banyak anggaran itu dikelola ada serapkan ke 4 dinas ya, 4 SKPK atau 4 instansi ya. Pertama Rumah Sakit Umum, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian BPBD, itu yang paling dominan ya. Di samping dinas sosial ya, sosial untuk konteks ekonomi ya. Itu semua berproses. Jadi dalam hal kita merealisasi anggaran itu sudah terukur. Kalau dalam hal misalnya bantuan sosial melalui dinas sosial, misalnya PKH segala macam yang itu BDL yang lain semuanya, itu sudah melalui pendataan masyarakat yang begitu detail, melibatkan seluruh komponen bersama Pak Polres dan Pak Kajari. Ada unsur-unsurnya di satuan tugas. Nah, itulah yang dikatakan gugus tugas atau satuan tugas bersama-sama. Nah, jadi kalau untuk mengetahui semua peliputan pelaksanaan anggaran kita ini yang selama ini kita serahkan ke DPR. Nah, DPR mempelajari, melihat, kemudian memeriksa, kemudian ada BPKP yang memeriksa, kemudian ada BPK yang memeriksa, kemudian ada inspektorat yang memeriksa. Setelah diperiksa pada akhir tahun nanti dia akan direkap semuanya.
lengkap jadi satu buku pertanggungjawaban itu sudah menjadi dokumen publik. Nah, siapa saja bisa lihat. Nanti bisa diekspos. Bisa diekspos ya publik. Pergi ke DPR minta buku anggaran COVID itu bisa. Pergi kita ke Pemda juga bisa, semua bisa. Jadi bagaimana proses, bagaimana pengeluaran, siapa yang menerima, itu semuanya terlihat. Ya, kita berharap kalau saya sebagai pimpinan hari ini, jadilah uang musibah ini betul-betul dimanfaatkan oleh kepentingan mengelola ataupun memberi nilai-nilai positif atau nilai kebaikan bagi orang yang sedang musibah. Jadi kita yang mengelola ini jangan mengambil keuntungan dari musibah itu. Itu filosofi yang saya sampaikan kepada teman-teman atau rekan-rekan semuanya yang mengelola dana COVID ini. Pak, ini waktunya sangat singkat, padahal ini masih banyak sekali yang penanya yang sudah masuk di nomor WA kita ini, Pak. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, Pak, ada hal mungkin disampaikan mungkin oleh Pak Bupati dahulu mungkin ke masyarakat tentang penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri sekarang, kemudian untuk menepis anggapan-anggapan dari masyarakat sendiri tentang hal-hal yang mungkin itu berpikiran salah tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama kasus pandemi. Ya, kita ini kan dalam agama mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu sudah mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin. Karena saya bupati hari ini, saya juga ada pemimpin, ada Pak Gubernur. Kemudian Pak Gubernur ada lagi pemimpin, ada Bapak Presiden yang dibantu oleh para menteri. Ketika sudah taat kepada Bapak Presiden ataupun ketika sudah taat kepada Allah, sudah pasti kita taat kepada Rasul. Ketika taat kepada Rasul, seyogyanya kita patuh kepada apa yang telah katakanlah pemimpin, tentu saja pemimpin yang benar. Betul. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang salah, pemimpin yang bohong, ya kan? Jadi saya berharap kepada keluarga saya semuanya di Biren, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak saya semuanya, keluarga dan saudara, waspadailah. Nah, saya supaya konteks tadi nggak percaya, nggak ini kan, konteks anggapan, waspadailah bahwa virus itu ada. Dulu ada virus MERS, ada virus SARS, ya kan? Ada virus flu burung, ya. Hari ini ada virus yang dikatakan corona, ada jenisnya corona, jadi itu ada. Siapa yang terjangkit terpapar? Tidak kecuali seorang bupati seperti saya juga terjangkit, manusia biasa. Allah sudah menggariskan, yo di antara kenang-kenang ini ada kena bupati lah, tak kena Abu Sanul, Abu Mudi lah, ya kan? Jadi itu sehingga apabila kita menyadari itu, saya berharap seluruh hal-hal yang terkait dengan mencegah untuk tidak terpapar, yang akan sebut-sebut tadi, yang sudah sebut-sebut selalu adalah protokol COVID diikuti hanya 3 atau 4 indikator saja. Pakai masker ringan sekali untuk diri sendiri. Yang kedua, hand sanitizer, cuci tangan kapan saja, itu hikmah-hikmah semuanya. Yang selama ini kita kotor-kotor, sebenarnya ada cuci tangan, di mana ada cuci tangan, ya kan? Kemudian social distancing menjaga jarak, menjaga pegang kalori, ya untuk kadang-kadang kondisi lainnya piramid atau undang lah, keluarga dekat. Kemudian juga physical distancing untuk bersentuhan kedua orang yang kadang-kadang kita curigai baru apa lain, itu. Nah, sehingga dalam keseharian bahwa ada anggapan ini ada sebuah permainan, ini sebuah konspirasi, ini sebuah kebohongan. Nah, silakan saja diuji dengan pengetahuan yang kita miliki. Makanya kita harus, ketika kita ingin mengatakan ini bohong, kita baca. Kita jangan percaya kepada online yang keseluruhan. Jadi WA ataupun Twitter dan semuanya itu, Instagram yang ada sebagian yang memang orang berkata benar. Ada juga sebagian di antara keluarga kita yang bagian provokasi. Jadi disinilah kita harus bisa memilah-milah berbagai informasi yang tersampaikan melalui teknologi yang kita piliki, handphone ini. Jadi kita harus coba lihat aja di dalam handphone kita, semua yang negatif ada, yang positif ada. Al-Quran ada, tetapi foto-foto yang kadang-kadang tidak pantas juga ada. Makanya kita bacalah Al-Quran, jangan lihat foto-foto itu. Makanya saya berharap untuk mencegah dan untuk
meminimalisir corona di Biren ini, di Aceh, ya. Nah, marilah kita menjaga diri. Apa ada protokol lain menurut protokol COVID yang ditetapkan menurut Bapak, Ibu semuanya di kampung atau di rumah yang bisa dilakukan? Misalnya berjemur ke sawah, itu kan bertani ke sawah sambil mencari rezeki secara tak langsung sudah berjemur. berjemur. Jadi hal seperti itu yang nggak kita sadari, ya. Sekali itu saran saya, semoga saya berdoa kepada semuanya, ya, kepada semuanya masyarakat saya ataupun keluarga besar saya di Biren ini, Allah jauhkan daripada terjangkit lebih luas daripada corona ini. Kalau kita banding-bandingkan dengan daerah lain, sehingga dapat beraktivitas dengan normal, dapat mencari rezeki dengan baik, dan tidak terganggu dengan isu-isu yang salah. Dan marilah kita satukan tekad, sapu pakat, biarkan Biren hebat. Nah, itu jadi moto kita bersama. Demikian pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kedokteran ini sebelum kita tutup nih Pak, ini karena mungkin pertanyaan juga artinya juga bisa menjadi satu pemahaman ke masyarakat. Mungkin selama ini ada hal-hal yang dilakukan oleh pihak medis sendiri yang dinilai oleh masyarakat itu artinya tidak seharusnya, mungkin Pak, ya. Mungkin ini kita coba satu penanya mungkin secara singkat aja Pak. Apa tantangan terbesar dari pihak RSUD Poja sendiri dalam penanganan COVID ini selama ini? Sebenarnya tantangan yang paling besar itulah tantangan yang pernah disampaikan oleh Pak Bupati tadi tentang pemahaman. Kalau pemahaman ini kita pahami bersama, mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada saat pemahaman tidak sama, sehingga tidak kita bisa menerapkan ini. Nah, pada saat bahwa ini yang kita sampaikan, mereka tidak bisa menerima. Nah, penerimaan itu yang tidak, sehingga terjadilah interest dan konflik, ya kan? Akhirnya tidak ada yang kita salahkan. Inilah kondisi kita pada hari ini, ya. Tapi kalau pemahaman itu sudah terjadi, karena semua kita sekarang dalam keadaan kecemasan, cemas. Apalagi misalnya sekarang yang datang cemas, kemudian juga yang memberi pelayanan juga cemas. Akhirnya cemas berdadu cemas. Nah, akhirnya itulah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun terjadi pada hari ini, saya sampaikan bahwa inilah semua berproses, ya kan? Makanya usahakan supaya usahakan bagaimana kita tidak bisa kita dirawat rumah sakit. Makanya ikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, karena kesehatan adalah investasi, ya, yang paling mahal kesehatan, ya kan? Jangan pada hari ini nanti kita tidak menjaga kesehatan, yang kita kumpulkan nanti semuanya akan habis untuk membiayai kesehatan. Nah, jadi mencegah lebih baik semuanya. Makanya sekarang di samping juga kita harus memahami itu, makanya terus kita yang di rumah sakit itu berbenah. Ya, pembenahan itu yang perlu yang bertahap dengan segala keterbatasan dan apa yang ada pada kita pada hari ini. Mungkin saya sering menyebutkan tidak ada mawar yang tidak berduri dan tidak ada kupu-kupu yang bersayap sebelah. Begitu juga kami pada hari ini, ya. Pada hari ini juga seperti itu, tetap dalam proses, kemudian dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang kami miliki, apapun cerita kita bermimpi Biren itu akan lebih baik lagi di ke depan. Pelayanan kesehatan menjadi primadona, sehingga orang datang ke Biren menjadi ikon nanti. Datang ke Biren karena kesehatan, datang ke Biren karena aman, datang ke Biren karena kuliner, datang ke Biren karena kota juang. Itu yang harapan kita bersama. Mari hari ini kita belajar dari hal-hal yang sebelumnya, sehingga tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan itu bagian dari tidak terpisahkan kita pada hari ini untuk terus memperbaiki. Kalau ada misalnya kelebihan akan menjadi inspirasi kita bersama, tapi kalau ada kelemahan mari kita perbaiki. Mungkin juga seperti yang disampaikan tadi, kalau ada pemahaman yang salah di masyarakat itu, kalau memang itu tidak dicerna dengan baik, mungkin akan sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Artinya seperti tidak percaya sama sekali dan tanpa dengan pengetahuan medis misalnya, itu kan juga akan merugikan semua kita, ya. Penyebaran di rumah, ke orang tua, dan itu sangat tidak kita ingin tentunya, Pak. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatan sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Bupati. Terima kasih, sama-sama. Sudah meluangkan waktu untuk ke studio Handita untuk hari ini. Kita berharap juga dengan ada pertemuan ini mungkin ada satu pemahaman yang lebih bagus ke masyarakat. Mungkin
kalau selama ini ada anggapan-anggapan yang positif tentang penanganan COVID di pemikiran-pemikiran negatif tentang penanganan COVID di Biren, dengan adanya informasi seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin juga sedikit punya pemahaman yang lebih baik ke depan agar masyarakat bisa lebih hati-hati dan juga bisa lebih mengantisipasi untuk musibah yang sedang kita alami tidak akan lama lagi. Dan itu tentunya kita berharap kesadaran masyarakat nanti akan tumbuh lebih baik agar musibah ini segera berakhir. Sekian, terima kasih Pak. Dan saya yang bertugas Odi juga segera pamit diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah berpartisipasi dalam acara talk show kita hari ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.